Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Suwaini Apoteker. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 17 tahun 2021. Saya berasal dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai Mind Map Modul Akuntabilitas dan Nasionalisme. Pengampu materi Bapak Dr. Randus Jumsadi Damanik SHM Hum. Ini adalah mind map akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, seperti laporan kinerja baik individu maupun institusi. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya konsekuensi, seperti sanksi maupun penghargaan. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, konsep akuntabilitas yaitu adalah tingkatan akuntabilitas. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah tingkatan akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, mekanisme akuntabilitas di birokrasi, yaitu perencanaan strategis RPJP, RPJM, RKP, Renstra maupun SKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau LAKIP. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 nilai dasar akuntabilitas. Pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, nilai ke-9 yaitu konsistensi. Selanjutnya, dalam mekanisme akuntabilitas ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Poin selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Contohnya, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Poin selanjutnya yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, studi kasus akuntabilitas, yaitu contohnya seperti seorang PNS menggunakan peralatan lembaga atau unit atau divisi atau bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Demikian mind map akuntabilitas. Berikutnya adalah mind map nasionalisme. Nasionalisme, definisinya adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nasionalisme mencakup nilai-nilai dasar. Ada 5 nilai-nilai dasar dalam nasionalisme. Yang pertama, ketuhanan. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Keempat, kerakyatan. Dan kelima, keadilan. Jadi, mengapa nasionalisme itu penting? Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN.
Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Demikian penjelasan saya mengenai Mindmap modul akuntabilitas dan nasionalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.